Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Kata Rasulullah, yang paling saya khawatirkan, takutkan kepada kalian semua umatku, yang saya khawatirkan kepada umatku itu adalah satu penyakit yang disebut dengan syirik yang kecil, kata Nabi. Faqalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, yang mana itu syirik kecil ya Rasul? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u, itu riya. Ada temannya, sum'ah. Riya ada temannya sum'ah, sirik-sirik yang kecil. Ada lagi temannya itu. Selain riya dengan sum'ah, teman-teman sirik kecil seperti kita berkata begini, kata para ulama tauhid, kalau bukan dokter itu, saya tidak sembuh. Kemudian kata ulama tauhid lagi, kalau bukan karena bapak saya tidak hidup, tidak makan. Kemudian yang mana teman-temannya lagi sering kecil, asik kita menonton bola. Ya untuk ini alhamdulillah Piala Dunia sudah selesai. Terlalu lama Pak, 2 bulan. Nanti 4 tahun akan datang kalau kita masih hidup, ditambah lagi pesertanya jadi 64. Berarti bisa-bisa sudah tembus hampir 3 bulan itu. Jadi perkara-perkara begini asik kita kerja di kantor, ada panggilan azan, asik kita rapat. Ini di luar salat isya ya, di luar salat isya. Asik kita sementara berada di pesta-pesta perkawinan, di acara-acara yang besar, di luar daripada salat isya, di luar daripada salat isya. Karena memang lalu sudah kita bahas waktu sana, salat isya itu memang di masa Imam Syafi'i yang terbaik itu sepertiga malam pertama, yaitu jam 9 atau jam 10. Hanya kata Nabi, laulan asyukka ala ummati, karena memberatkan umatku, seandainya tidak berat umatku tapi berat, saya ingin, kata Nabi, salat isya itu seperti itu. Maka dijelaskan para ulama kenapa, supaya habis salat isya orang tidak beraktivitas lagi. Habis salat isya tidak ada lagi aktivitas. Nanti bisa dicoba Pak. Orang yang habis salat isya di luar daripada ada urusan emergensi darurat, orang yang habis salat isya dia tidur dengan baik, itu 90% lebih mudah dia bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Yakin saja Pak. Setelah salat isya orang yang tidur di bawah jam 10, itu lebih mudah dia melakukan salat tahajud malam, ibadah malam, dibandingkan kita tidur di atas jam 10. Tinggal Bapak lihat, boleh dicoba. Saya sudah sering coba juga Ustaz, dengan umur 50 tahun ini sudah saya pernah coba. Memang ternyata apalagi kita kalau sudah umur ke atas itu, kalau sudah kurang tidur susah kita bangun malam. Tapi kalau kita tidur itu di bawah jam 10 enak, otomatis Allah mudah bangunkan kita. Jam 3 itu, jam 2 biasa terbangun gitu. Asal jangan tidur lagi. Karena kalau sudah habis bangun tidur lagi, persoalannya waktu 1-2 jam itu seolah-olah 2 menit. Ya Ustaz, ketika kita bangun jam 7 tidak ambil air wudhu, jam 3 kita baring-baring dulu, pas lihat jam, yakin kurang lebih sudah sampai jam 5 itu. Karena kayaknya kalau tidur itu waktu itu disebutkan sama Tuhan, kayaknya baru 10 menit saya tidak sadar, pas lihat jam sudah kurang lebih 2 jam. Jadi
kita asik, maka itu syirik kecil. Jadi kebiasaan kita, apalagi kalau menonton. Kenapa? Ya sudah jelas, di situ ada panggilan Allah, hanya tidak menyebabkan kita keluar dari agama. Itu maksudnya syirik-syirik kecil, termasuk yang dijelaskan tadi itu riya. Riya ini banyak, semua amalan itu bisa terindikasi riya kita. Memang agak sulit bagi riya, karena Nabi sudah jelaskan dalam hadis-hadis sahih. Ini dari takut, ya ayuhan nas ittaqu hajasun, wahai manusia berhati-hatilah dengan syirik kecil, fa innahu akhfa min dari damli. Wahai Abu Bakar, kata Nabi, syirik kecil itu lebih halus daripada langkahnya semut. Lebih halus daripada langkahnya semut. Jadi bisa kita dengar tidak? Kalau semut itu melangkah, tidak ketahuan. Jadi Nabi ambil perumpamaan seperti demikian, bahwa syirik kecil, syirik itu halus, lebih halus daripada langkahnya semut. Bahkan di hadis yang lain Nabi gambarkan syirik kecil, syirik itu seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita, hampir tidak kelihatan itu syirik. Jadi Nabi gambarkan syirik kecil itu lebih halus daripada langkahnya semut, dan mustahil kita tidak bisa terdengar mana itu langkahnya semut. Makanya Nabi gambarkan seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita. Bisa kelihatan tidak? Pasti tidak kelihatan. Sudah hitam semutnya, sudah di batu hitam, di malam gelap, tidak kelihatan. Hampir tidak kelihatan. Maka ini yang dinasihatkan Nabi untuk kita semua. Sekecil begitulah itu syirik, sebahaya demikian. Contohnya dalam Al-Quran Allah jelaskan di surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ini 246. Di surat An-Nisa, di surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa hadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. An-Nisa ayat 142. Jadi kata Allah bahwa orang-orang munafik itu mereka ingin, innal munafiqina yuhadiruna Allah, ingin menipu Allah. Tetapi sayang, Allah membalas tipuan mereka. Allah membalas tipuan mereka, yaitu dijelaskan dalam tafsir biizharihim khilafa ma abatanu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, mereka itu dengan menyembunyikan sifat kemunafikan mereka di jalan kaum muslimin ini dalam perkara salah, seolah-olah mereka itu orang taat, tetapi ternyata Allah membuka kedok mereka. Mereka itu orang-orang yang menyimpan kemunafikan dalam hati-hati mereka.
kata Allah, apabila mereka salah, kata Allah, apabila mereka salah, maka kamu kusalah. Mutasakilin. Kalau mereka itu salah, mereka malas, tidak sungguh-sungguh. Jadi ikut ramai. Yang terjadi, yura'u dan nas, yang lebih parah lagi, mereka itu mau dilihat orang, mau disaksikan oleh Nabi, saya itu orang taat. Maka bagaimana caranya Allah membuka kedok mereka? Maka Allah perintahkan sama Rasulullah, lihat mereka di salat subuh, lihat mereka di salat subuh, lihat mereka di salat isya, sehingga keluar hadis Nabi, askalal mu'minin, yang paling berat untuk orang-orang Islam itu dua salat, salat isya dengan salat subuh, paling berat. Boleh dihitung jemaahnya. Kenapa? Mereka ketahuan munafik di waktu dua salat ini. Di zaman Nabi tidak ada lampu, jadi belum ada lampu seperti begini pakai dua. Jadi orang yang datang salat itu tidak saling kenal kalau di waktu isya dengan di waktu subuh. Maka sahabat mengatakan, saya biasa kenal sahabat yang lain, itu saya pegang tangannya. Ada beberapa sahabat bilang saya pegang tangannya karena saya tahu itu sahabat itu tukang batu. Kalau sekarang kerjanya tukang batu, dulu kasar di tangan. Maka tangannya kasar. Oh ini Huzaifa ini. Atau kamu kenal suara. Maka ini orang-orang munafik. Apalagi orang-orang yang lihat, karena ini gelap, dia tidak datang sembahyang. Karena dia berpikir Nabi tidak tahu mereka kalau tidak sembahyang. Kalau zuhur, kalau salat asar, isya pertama kelihatan mereka. Kalau di waktu isya dia berpikir tidak mungkin ini tidak kelihatan sama Nabi, karena gelap, mustahil Nabi tahu. Jadi mereka mau tipu seperti begitu, tapi Allah balas, Allah buka itu. Jadi ya Rasul, mereka tidak datang di waktu isya, mustahil mereka datang. Kemudian dalam hal sedekah, dalam hal ibadah sosial, bagaimana itu orang-orang syirik kecil? Kalau dalam salat di surat Al-Maun juga ada, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama itu salah satunya orang yang sembahyang ingin dilihat orang. Itulah kira-kira. Kalau dari sini sedekah di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi qurabu fa'asabahu wabilun fatarathu saldah la yuqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak sedekahmu, infakmu, kebaikanmu, jangan engkau rusak dengan apa? Bil manna wal aza. Bil manna wal aza. Bil manna ini menyebut-nyebut pemberianmu. Apalagi kalau sudah berinfak. Ini contoh yang mudah. Pakai tua, tolong sebut nama saya nanti kalau diumumkan. Jadi kalau mungkin inisiatif pengurus tidak ada masalah. Ini inisiatifnya dia. Pakai tua, tolong disebut saya punya nama. Kemudian manna wal aza. Aza ini mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang memberi.
Jadi kita tidak sadar itu masuk syirik. Kenapa bisa masuk syirik? Karena sebenarnya kita sudah berikan dia, kita sudah yakin Allah balas. Kita ungkit lagi, kalau bukan saya Pak Tamrin tidak seperti begitu. Bukan saya, Allah yang kasih saya rezeki. Sehingga orang yang diberi itu sakit hati. Bagaimana keadaan mereka seperti ini? Inilah yang dikatakan Allah bahwa mereka itu seperti yang menafkahkan hartanya seperti itu. Mereka itu seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, di atasnya ada tanah itu batu. Kemudian hujan lebat turun, kata Allah. Apa yang terjadi? Jadi tanah yang di atas batu licin, tiba-tiba hujan lebat. Apa yang terjadi? Tidak tersisa. Jadi orang yang ria itu, dia sudah menyumbang, sudah bersedekah, karena dia ria, maka dia sum'ah, ingin diceritakan kebaikannya. Jadi dia sampaikan, ingin disebut kebaikannya, supaya sum'ah didengar sama orang. Oh, ini orang hebat. Maka ini seperti batu licin, ada tanah di atasnya, tiba-tiba hujan lebat, kata Allah. Maka tanah itu habis. Luar biasa perumpamaan Allah. Begitulah orang yang melakukan syirik kecil, ria, sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar kebaikannya, maka pada saat itu habis kebaikannya, habis sama sekali, kata Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah dzalik. Dalam satu hadis sahih, man shalla yura'i faqad asrak. Siapa yang salat karena ingin dilihat orang, dia telah syirik. Man tasaddaqa yura'i, siapa yang bersedekah karena ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji orang, maka dia sudah syirik. Kemudian man sama yura'i, siapa yang puasa sampai puasa dan dikatakan bisa syirik. Siapa yang puasa karena ingin ria, karena ingin dilihat, didengar, dipuji orang, maka faqad asrak, dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau sedekah dengan salat, ya bisa saja dalam kehidupan ini kita salat. Apalagi kalau ada calon mertua atau ada sesuatu yang disuka, supaya dilihat kita alim. Oke, bersedekah juga begitu, tapi puasa ternyata bisa juga. Jadi mungkin, oh, Masya Allah, ini bapak ahli saum, ahli puasa dia. Sering kami semua puasa dia lakukan di Omal Bin. Akhirnya hati kita tergerak, wah, memang hebat saya ini. Kata Imam Ghazali, orang cerita kita yang goyang, hebat saya ini. Maka pada saat itu kita sudah syirik kepada Allah. Yang sebenarnya ketika kita dipuji, alhamdulillah, semoga istiqamah dan begitu. Jadi kalau langsung terlintas, hebat saya ini. Jadi agak bahaya kita sedikit. Jadi bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga syirik-syirik yang kecil yang kita perhatikan adalah dari segi lafaz. Seperti tadi, kalau bukan dokter itu saya tidak sembuh. Kalau bukan bapak saya tidak hidup. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kata Rasulullah, la yaskurullah. Kadang-kadang kita tahu, masa kita tidak mau syukur? Tapi ada caranya. Jadi kata Nabi, la yaskurullah ma yaskurun nasa. Kata Nabi dalam hadis sahih, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih dengan manusia. Jadi ada caranya. Pak dokter, alhamdulillah. Pak dokter, alhamdulillah. Berkat obatnya Pak dokter, saya sudah sembuh. Jadi ada kata-kata alhamdulillah. Jadi kita dengan sesama manusia hanya ucapkan terima kasih. Karena itu perintah. Tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu terima kasih kepada manusia. Jadi kita terima kasih, alhamdulillah. Pak Ustaz, dengan bimbingan Pak Ustaz, saya sudah paham. Jadi kita puji Allah dulu. Jadi
siapa yang diuji sama Nabi Musa itu? Pertama dia minta sama Allah, ya Allah saya sakit, tolong sembuhkan saya. Allah bilang aku itu laut bilang. Diambil, dia minum sembuh. Ketika 2 kali dia sakit, dia tidak lagi minta sama Allah, dia langsung ambil itu daun dan minum, tapi tidak sembuh. Baru dia minta, ya Allah saya tidak sembuh. Lalu saya minum itu daun, sekarang saya tidak sembuh. Maka Allah bilang, dulu kau berharap kepada saya. Yang kedua kali, kau sudah sirik dengan itu obat, tidak minta sama saya. Jadi ini perkara kecil, Pak. Begitu juga orang tua yang menghidupkan kita, yang pelihara, kita bersyukur dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Itu caranya juga bersyukur. Tapi jangan dilepaskan, kalau bukan bapak saya tidak hidup. Tidak mungkin. Jadi tetap ada kata-kata alhamdulillah. Karena itu pengaruh sekali, Pak. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kalian tadi dengan syirik, yaitu riya. Maka kata sahabat, bagaimana caranya kami supaya tidak kena ini riya, syirik-syirik yang kecil, ya Rasul? Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih, coba setiap hari kita angkat tangan doa kepada Allah. Jadi artinya kata Imam Al-Ghazali, niat ini dikontrol terus. Jadi ketika kita dipuji, astagfirullah, alhamdulillah, pasti datang. Itu barang pasti datang, Pak. Tapi kita harus kontrol, mawas diri. Jadi ketika kita langsung sadar, insya Allah tidak termasuk itu. Maka ada Nabi kasih doa para sahabat, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari usrika bika wa ana a'lam. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari syirik, yang mana syirik itu aku sendiri tahu, aku sadar. Dan sebenarnya sering datang. Kemudian wastaghfiruka lima la a'lam, aku juga mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari dosa apa yang aku tidak tahu. Karena biasanya kita tidak sadar, kita sampai anggap ini sudah ikhlas, padahal kita sudah syirik kepada Allah. Jadi selalu berdoa supaya Allah, minimal doa kita dalam sujud, dalam hati, ya Allah jauhkan saya dari syirik besar, jauhkan saya dari syirik kecil. Ya Allah, begitu banyak dosa saya dan saya sebenarnya tidak tahu. Kalau itu sudah syirik, ya Allah ampuni saya. Jadi intinya di sini selalu kita berdoa agar dihindarkan daripada sifat-sifat syirik, sehingga ada kontrol setiap saat. Ketika kita sudah berbuat, kita ada kontrol. Oh ini tidak bisa, bahaya, astagfirullah, jangan sampai terjadi seperti begini. Jadi makanya ulama kasih, ulama tauhid, cara menghindarinya, ikhlaskan niat dari awal, ikhlaskan niat di pertengahan, kemudian kuatkan lagi niat di akhir melaksanakan amalan. Karena biasa begitu. Jadi bukan juga berarti saya mau bersedekah tapi saya lihat tidak jadi saya bersedekah. Tidak begitu. Ketika kita rasa kita lihat bersedekah, kuatkan niat, ya Allah ampuni saya mau bersedekah semata-mata karena Engkau. Setelah kita sudah kasih, kita pulang, kita kuatkan lagi niat, ya Allah saya hindari saya sendiri, saya semata-mata karena Engkau. Karena kata Imam Al-Ghazali, itu riya itu selalu datang dalam kehidupan kita. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia, itu syirik datang. Karena sudah banyak, kalau syirik itu kalau kita orang Palu ya sudah itu semua. Namango, ya, anggur, itu syirik semua. Padahal yang besar, yang harus anggur, yang harus sombong, itu hanya Allah. Jadi kadang sadar atau tidak sadar, tapi introspeksi selalu setiap saat. Demikian kira-kira Bapak sekalian yang berbahagia, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjauhkan semua amalan-amalan kita dari perkara-perkara yang syirik. Allahumma fasna minhu, semoga Allah jaga kita dari
dosa